Sampai akhirnya tiba di saat tes akhir untuk menentukan jalan hidup si bayi dilahirkan dari keluarga atau tidak. Kalau si bayi bengek saat dicuel pakai bulu ayam, dia akan langsung dikirim ke keluarga di bumi. Tapi bayi ini beda, dia nggak ketawa samsak saat dikelitikin, sehingga dia harus dikirim menjadi manajemen atau bos dari pabrik itu. Dia pun langsung dipakein setelan jas dan jam branded selayaknya bos eksekutif. Dia pun diberi peralatan kerja dan tidak lupa susu bayinya, dan kemudian dikirim ke ruangannya untuk menjadi bos baby. Awalnya sih dia enjoy banget sama jalan hidupnya menjadi bos, karena kan emang dia nggak suka diatur-atur. Tapi lama-kelamaan dia kayak merasa kesepian juga, nggak ada teman, keluarga, dan kok hidup gini-gini aja ya. Tiba-tiba saat dia melihat ke arah pabrik bayinya, dia ngerasa ngenes banget, kok semuanya pada dapat keluarga. Dia pun jadi mengiri dan langsung berencana melakukan sesuatu yang gak nyangka banget. Lanjut part 3, linknya ada di pin komen ya. Lanjut part 3, semua bayi diciptakan di pabrik ini, tapi hanya ada satu bayi yang gak lolos seleksi keluarga karena dia cocoknya jadi bos pabrik bayi ini. Awalnya dia enjoy jadi bos karena kan emang anaknya susah diatur, tapi lama-kelamaan kok jadi hampa juga ya. Gak bisa dimanja dan disayang-sayang. Dia pun jadi galau, ditambah lagi saat dia ngeliat ke arah pabrik semuanya kok pada dapat keluarga, cuma dia doang yang enggak. Dia pun langsung pergi ke ruangan rapat para bos bayi dan langsung lari ke depan untuk melakukan hal yang gak nyangka banget. Dia merusak rencana dan mesin pabrik, mentransfer Jigong ke ibu ketua rapat dan melepas semua pakaian kerjanya seperti bapac-bapac yang mengundurkan diri. Si bayi itu pun juga berjoget-joget seperti rasanya udah bebas banget. Dia pun ingin pergi ke mesin pabrik itu lagi supaya nanti bisa ditransfer ke keluarga. Tapi saat dia udah dikirimkan ke keluarga, ternyata di sana hal tak terduga terjadi padanya. Bocil dan adik bayinya ini ditawan paksa sama babysitter Bagong yang serem ini guys. Squishy pun sampai melotot ketakutan melihat babysitter itu. Tapi ternyata adiknya itu bos guys. Bahkan dia bisa nendak kasur sampai rubuh dan bisa jalan. Tapi tiba-tiba mendadak si Dede jadi mewek gini dong. Dan moodnya labil bet berubah-ubah. Alasannya ternyata karena dia belum minum susu guys. Sifat aslinya sebagai bayi bakalan keluar kalau dia belum minum susu. Udah itu kalau dia jadi bayi amit-amit bet lagi, ngeluarin busa dari ludahnya dan ngebut cekernya sendiri, membuat kakaknya buru-buru nyari dia susu. Tapi saat dia balik jadi bos lagi, masih aja ngeces tuh ngeluarin iler kental panjang yang kepeser juga dong ke mulut kakaknya. Mereka berdua pun mulai mikirin gimana caranya kabur dari babysitter Bagong itu. Sampai akhirnya mereka ngambil semua bahan-bahan menjijikan, disatuin lalu dilukis ke komuk si bayi. Dan yang terjadi, lanjut part 2, link di pin komen. Part 2, Bocil dan adik bayinya yang lagi ngeracik adonan menjijikan agar bisa kabur dari babysitter Bagongnya. Dan ternyata adonan itu pun dijadiin bahan buat ngecat komuk adik oroknya ini guys, dan dikasih topping. Si babysitter psikopat yang lagi asik nonton Masterchef pun tiba-tiba dipanggil si Bocil yang bikin dia bad mood parah. Ternyata si abang ngadu kalau adiknya ini lagi keracunan baygon dong. Dia pun langsung shock. Tapi vacuum cleaner berisi adonan tadi udah dimasukin ke leher si bayi, dan saat babysitter itu di depan komuknya langsung disembur sama bayi buto ijo ini dong. Dia pun mikirnya kalau bayi ini nyebar virus. Oh ternyata adonan itu buat muntah palsu guys. Dia yang gak kuat lihat si bayi muntah mulu langsung pengen gue di jamban. Dan akhirnya mereka pun langsung gercep nutup pintu kloset dan mengunci kepalanya di dalamnya dan langsung kabur. Tapi babysitter Bagong ini bisa ngangkat jambannya guys, dan mereka pun pengen dikejar. Di saat ulang tahun bapak ilmuwannya yang juga abis bikin penemuan baru ramuan yang bisa bikin kulit jadi panas. Si Bocil udah bikin surat ucapannya, tapi si bapak yang super sibuk itu malah ngacangin dia. Dia pun punya ide buat nge-surprise si bapak dengan bikin kue ulang tahun. Tapi pas dia lagi masang spanduknya di rak ramuan si bapak, ramuan barunya itu malah tumpah ke tangannya. Dia sih nggak ngerasa apa-apa, tapi pas dia megang lagi nih spanduknya, tiba-tiba jadi kebakar dong. Megang meja jadi gosong, megang es malah esnya yang cair. Dia jadi punya kemampuan api. Tapi dia tetap maksa berusaha bikin kue itu sampai akhirnya bapaknya datang dan dapurnya udah hancur. Kuenya pun jadi, tapi pas dia pasang lilinnya meleleh melulu dong. Sampai akhirnya walau ramuannya tumpah dan rumahnya hancur, si bapak tetap bantu dan ngehargain anaknya guys. Yang like dan subscribe, aku doain kamu dan bapak ibumu nanti masuk surga ya, amin.